wabarakatuh. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati para guru kami, para ustaz dan ustaz yang berada pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak kami, orang tua, ibu-ibu kami, para orang tua yang berada pada kesempatan kali ini, dan sama-sama kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati pesantren Al-Quran di Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, seperti biasa kita melaksanakan kajian rutin kita. Insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Ulkan Tadilatul Kabupaten, yang akan bertemakan kajian fikih. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami sampaikan kepada Ustaz Ulkan Tadilatul Kabupaten SPD Al-Hari. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terlebih dahulu mari sama-sama kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini masih diberikan kita kesehatan dan kesempatan hidup dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar kita, hadir kita ke majelis ilmu, dan harapan kita ajak anak-anak kita untuk hadir kemari, yang tingkat-tingkat SMA, tingkat-tingkat SMP, atau tingkat-tingkat SD pun tak masalah. Seperti yang kita lihat nih anak-anak kita ini generasi kita nih. Jadi biarkan mereka aktif di lingkungan-lingkungan seperti ini, biarkan mereka sedikit ya bersuara, ribut, nggak masalah. Ya, sebagaimana juga kita berkaca pada diri kita sendiri. Bukankah kita dahulu seperti itu? Jadi biasa dan normal saja itu. Tetapi yang paling penting bagi kita itu adalah menghadirkan mereka ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan mereka ke masjid, orang sholat, mereka ribut di belakang, ya biar saja. Ya, biarkan saja, tinggal kita mengarahkan, merapikan aja agak di gertak-gertak sikit, enggak jadi masalah. Yang penting mereka itu hadir kemari. Nah, oleh sebab itu ya di tingkat SMP atau SD, SMP, SMA, ajaklah anak-anak kita untuk hadir ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatul uzma
kepada kita sebagai bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kita ke tema fikih, maka ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu ya kata-kata motivasi, kata-kata untuk kita, dorongan bagi jiwa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh ini dan menjadi suatu kesempurnaan dengan ruh yang ditiupkan, maka harus kita bagi dua porsi ini bagi tubuh kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala porsi-porsinya. Makanlah dari dunia ini. Juga bagi jiwa dan akal kita diberikan Allah Subhanahu wa taala porsi-porsinya. Asupan-asupannya, makanan-makanannya. Maka diberikan Allah Subhanahu wa taala kita perintah untuk at-tafkir. Untuk kepala kita ini berfikir. Qalbu kita ini at-tadhkir. Untuk qalbu kita ini berzikir. Maka inilah konsumsi masing-masing. Jadi porsi-porsinya itu sudah ada. Hanya saja bagi kita terkadang lebih mendominan kemana ini. Nah, untuk litafkir, berfikirnya kita itu hadir seperti ini. Salah satunya porsi konsumsi untuk akal. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Tidakkah mereka berfikir? Tidakkah mereka menggunakan akalnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk mengisi porsi di dalam otak kita ini. Di dalam berfikir itu tentu tidak hanya mengangguk, tetapi juga menggeleng. Kalau kita hanya mengangguk itu terdiam. Tetapi untuk berfikir itu dengan menggeleng. Itu menjadi salah satu di mana sahabat Nabi itu tidak hanya saja bertanya tentang surga. Surga-surga yang indah-indah diceritakan, tidak. Tetapi juga pada saat yang sama ada sahabat yang bertanya tentang neraka. Untuk apa itu? Untuk mengimbangi. Untuk tidak terjerumus kepadanya. Itu filosofi yang kita dapat. Ya, maka oleh sebab itu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita adakan pengajian seperti ini, sering-sering kita hadir ke tempat taklim untuk mengisi porsi-porsi yang sudah kita sebutkan tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bab pembahasan kita pada malam hari ini, tempo hari ya sudah kita bahas tentang fima yahrumu 'alal muhditsi muzawalatuhu minal a'mal. Sudah kita bahas tempo hari apa-apa yang diharamkan bagi seorang yang muhdits, orang yang berhadas untuk melakukan sesuatu. Imma hadas al-akbar atau asghar. Baik itu berupa hadas yang besar maupun hadas yang kecil, ya. Yang tempo hari kita pembahasan sampai kepada sesuatu perbuatan yang diharamkan terhadap seorang yang dalam keadaan hadas. Dia sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apa yang tidak boleh diperbuat olehnya? Yang pertama, massul mushafis syarif. Ini sudah saya tulis tempo hari. Yaitu larangan untuk menyentuh mushaf. Ya, tidak perlu saya ulang lagi. Ya, kita nanti akan lanjut. Ini 3 poin yang kita bahas tempo hari. Pertama adalah menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran.
Yang kedua adalah wa yuhramu 'alal muhdisi as-salatu fardhan aw naflan. Diharamkan dan tidak boleh bagi seorang yang sedang dalam keadaan hadas, imma baik itu hadas besar maupun hadas kecil, adalah salat, baik salat fardu maupun salat nafilah, ya, salat sunnah. Tidak boleh seseorang yang dalam keadaan hadas melaksanakan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Yang ketiga, yuhramu 'alal muhdisi at-tawafu bil baitil atiq, dan diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram, di Baitil Atiq. Ini 3 hal yang sudah kita bahas tempo hari. Lanjutan pembahasan kita, ya. Wa ammal asya'u allati tahrumu 'alal muhdisi hadasan akbar khasatan fahiya. Adapun sesuatu yang diharamkan bagi seorang yang berhadas akbar secara khusus. Kalau tadi apa? Kalau tadi dia hadas akbar dan hadas asghar. Kalau hadas akbar dan hadas asghar tidak boleh. Ngapain? Ngapain tidak boleh? Apa pertama? 1, menyentuh mushaf. Yang kedua, solat, baik solat fardu maupun solat sunnah, naflan. 3, tawaf di Baitil Atiq. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang ini adalah tidak boleh bagi seorang yang sedang dalam keadaan hadas akbar secara khusus. Tidak boleh. Apa yang tidak boleh dilakukannya? Yang pertama, yahrumu 'alal muhdisi hadasan akbar qiraatul Qur'ani. Tidak boleh bagi seorang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Qur'an. Li hadis Ali radhiyallahu anhu, ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu, la yahjubuhu, yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 'anil Qur'ani syai'un laisal janabata. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang membatasi, yahjubuhu, tidak ada yang menghijab, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau ini mushaf, kalau ini Al-Qur'an, tidak ada yang membatasi, maaf, Nabi dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang membatasi Nabi dengan Al-Qur'an illa janabah, kecuali dalam keadaan janabah, junub. Ya, maka hadasan akbar. Hadas akbar ini junub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhalang alias tidak menyentuh Al-Qur'an di saat janabah. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, rawat Tirmizi wa ghairuh. Wa lafzu At-Tirmizi, dan diriwayat dari lafaz dari Tirmizi, yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Yuqri'una, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami ma lam yakun junuban, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak janabah. Ya, ini di lafaz secara At-Tirmizi. Tapi kalau yang pertama tadi itu adalah lafaz dari Tirmizi wa ghairuhu, dan dari ahli hadis yang lain, ya, riwayat yang lain. Maka oleh sebab itu, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Al-Qur'an kepada kami, pada para sahabat, dalam keadaan junub. Fahadha yadullu ala tahrimi qiraatil Qur'ani 'alal junubi. Maka dalil ini menunjukkan terhadap
haramnya membaca Al-Quran bagi orang dalam keadaan junub. Wabi maknahu al-haidu wan nufasa, dan semakna dengan junub itu adalah haid, mereka yang haid, perempuan yang haid, wan nufasa, demikian juga perempuan-perempuan yang nifas. Maka ini laki-laki junub, perempuan haid, wan nifas dan nifas, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Walakin rakhasa ba'dul ulama'i ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akan tetapi ada sebagian ulama yang merukhsahkan, memberikan keringanan. Seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah. Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan apa? Lil haidi an taqra al-Qur'ana idza khashiyat nisyatahu. Akan tetapi Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, memberikan rukhsah, keringanan bagi mereka yang junub, bagi mereka yang haid, wan nufasa, yang nifas, untuk membaca Al-Quran. Tapi ada sebab, ya, karena khasyat nisyatahu, karena takut lupa untuk membaca Al-Quran itu. Wala ba'sa an yatakallama al-muhdithu bima wafaqa al-Qur'ana illam yaqsidil Qur'ana bal ala wajhi dzikri. Mithlu bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi juga tidak mengapa bagi seseorang yang hadas dia berbicara wa wafaqal Qur'an, tetapi dia berkecocokan dengan Al-Quran apa yang dia sebutkan itu, tapi tidak bermaksud itu Al-Quran. Tidak bermaksud itu Al-Quran, hanya ala wajhi dzikir, hanya saja dia bermaksud berzikir saja. Dia tidak bermaksud itu Al-Quran. Contoh dibuat di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian Al-Quran apa tidak? Bagian Al-Quran. Tetapi pada saat dia memulai sesuatu, mungkin ya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermaksud membaca Al-Quran, tetapi ala wajhi zikri saja. Hanya dia menganggap itu zikir saja, bacaan saja. Bukan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Ya, fala ba'sa bih. Maka hal seperti ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau tadi kan sudah disebutkan di atas, tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub, haid, dan nifas. Tetapi ada ulama yang memberikan rukhsah. Syekh Islam Ibn Taimiyah memberikan rukhsah, boleh apabila takut dia kelupaan atau lupa dia terhadap hafalannya, maka dia baca Al-Quran. Demikian juga orang yang membaca bahagian daripada Al-Quran tapi tidak bermaksud baca Quran, hanya bagian zikir saja. Alhamdulillahirabbil alamin, diucapkannya alhamdulillahirabbil alamin. Apakah alhamdulillahirabbil alamin bagian daripada Al-Quran? Ya, tetapi dia mengucapkan itu bukan bermaksud membaca Al-Quran. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir setiap waktunya. Nah, salah satu daripada zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari bahagian Al-Quran, tetapi tidak dimaksudkan di situ membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, perbuatan yang diharamkan bagi seorang yang berhadas akbar min janabatin au haidin au nifasin, baik itu dari janabah, haid dan nifas,
Al-lubthu fil masjidi bi ghairi wudu'in. Kami ulangi, diharamkan bagi seseorang yang berhadas akbar, baik itu janabah, haid, nifas, untuk menetap di masjid tanpa ada wudu. Menetap berdiam diri di sini, anggap di masjid ini. Ini berdiam diri di sini. Ada yang dalam keadaan junub, menetap dia diam di sini. Maka tidak boleh. Demikian juga al-haid wan nufasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasilu. An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan sukara, tidak sadarkan diri, mabuk, sehingga engkau mengetahui apa yang kamu katakan, yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan jangan orang yang junub, wala junuban illa abiri sabilin, dan orang yang junub itu tidak menetap dalam masjid kecuali hanya melewati saja. Hatta tagtasilu, sampai dia mandi janabah, baru bisa dia menetap. Kalau hanya melewat saja, boleh. Dari situ dia dalam keadaan junub, masuk dia ke masjid, lewat keluar pintu sana atau keluar pintu sini, maka itu diperbolehkan, illa abiri sabil. Tapi untuk menetap di masjid, maka itu tidak diperbolehkan. La tadkhulul masjida li baqa'i fihi, yaitu jangan kalian masuk ke dalam masjid untuk menetap di masjid tersebut. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Tidak halal masjid itu bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Tidak halal, la uhilla al masjidah, tidak kuhalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Ya, diriwayatkan dari Abu Daud dari hadis Aisyah, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Fa idza tawaddaa man alaihi hadasun akbar, apabila seseorang yang janabah berwudu, apabila seseorang yang hadas akbar berwudu, jazalahu lubsu fil masjidi. Perhatikan, orang yang janabah, dia dalam keadaan hadas akbar, kalau dia menetap di masjid tidak diperbolehkan, tapi lewat saja boleh. Dia belum bersuci, dia belum berwudu, bersuci dari janabah itu dengan cara mandi. Tapi ini kata Syekh, ada orang yang junub, berwudu dia, bukan mandi. Bukan mandi. Berwudu dia. Maka orang yang junub berwudu dia, maka dia bisa menetap di masjid. Jazalahu lubsu fil masjidi. Fa idza tawaddaa man alaihi hadasun akbar, jazalahu al-lubsu fil masjid. Liqauli Ata'in, karena berkata Imam Ata', ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjidi wa hum mujnibuna idza tawadda'u wudu' as-salati. Imam Ata' berkata, aku melihat rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yajlisuna fil masjid, mereka duduk di masjid. Wa hum mujnibun, sedangkan mereka itu dalam keadaan junub. Idza tawadda'u wudu'as salati, karena mereka itu sudah wudhu seperti suduknya salat. Ya, ini dalil yang mengatakan bolehnya al-lubsu fil masjidi, bolehnya berdiam diri di masjid bagi orang yang bolehnya berdiam diri di masjid bagi orang yang hadas akbar atau junub karena sebab dia sudah berwudu walaupun belum mandi. Wal hikmatu min hadza al-wudu'u takhfiful janabah. Dan hikmah kata Syekh, dan hikmah daripada itu adalah, dan hikmah daripada wudu di sini adalah takhfiful janabah, untuk meringankan janabah. Untuk meringankan janabah. Yang semestinya apa? Mandi. Orang yang junub itu yang semestinya mandi. Baru dia suci. Tapi karena sebab dia hanya lubsu fil masjid, hanya untuk berdiam diri saja di masjid ini, maka boleh bagi dia untuk berwudu saja. Ini cerita apa? Al-lubsu fil masjid. Untuk menetap diri di masjid, tidak mesti untuk mandi pun. Tapi cukup untuk wudu pun, boleh lubsu fil masjid. Boleh dia berdiam diri di masjid. Tapi kalau untuk praktek melaksanakan ibadah, sholat, maka harus mandi janabah. Wa kadzalika yajuzu lil muhdisi hadasan akbar ayyamurra al masjida limujarradil umur minhu. Ini seperti tadi yang sudah kita bahas. Dan boleh juga bagi seorang yang berhadas akbar untuk melewati masjid, hanya melewati masjid saja, min ghairi julusin fihi, tanpa menetap, tanpa duduk dia di masjid itu, lewat saja. Bagi orang yang janabah akbar boleh. Liqaulihi ta'ala illa abiri sabil, kecuali hanya mereka melewati saja, seperti dalil yang sudah kita sebutkan di atas. Ai mutajawizina fihi lil khuruj minhu, yaitu boleh bagi mereka masuk dari pintu sebelah sini, keluar dari pintu sana atau pintu sini. Bagi orang yang janabah akbar boleh melewati saja. Wal istisna'u minan na'i ibahatun. Ada pengecualian, ini kaidah. Al istisna'u minan na'i ibahatun. Ini kaidah diungkapkan oleh Syekh Fauzan, bahwa ayat ini mengatakan tadi di awal, la taqrabus sholata wa antum sukara, adalah itu menunjukkan nahi, adanya larangan. La taqrabus sholat, jangan kalian sholat, tapi di rentetan di ujung ayat itu mengatakan illa abiri sabilin, kecuali ada illa di situ, ada harful istisna. Di awal tadi dibilang apa? La taqrabus shalah. Di awal tadi disebutkan jangan kalian melaksanakan salat. Ujung daripada ayat ini mengatakan apa? Illa, ada istisna, harful istisna, huruf pengecualian. Jangan kalian bla 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 kecuali. Maka kalau ada semacam ini, larangan di awal dan ada pengecualian, itu menunjukkan kepada ibahah, kebolehannya. Fayakunu dzalika mukhassisan li'umumi qaulihi ta'ala, maka hal tersebut menjadi taksis, ya, menjadi pengkhususan dari umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Tidak aku halalkan masjid itu bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Tidak
kuhalalkan. Berarti diharamkan. Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang haid dan yang junub. Itu umum lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan istisna tadi, yang abiri sabil tadi, ya, dengan istisna tadi itu menjadi pengkhususan, dikhususkan lagi. Jadi ada yang dikhususkan dari keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umum hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa saja yang haid dan siapa saja yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi ada ayat yang mengatakan untuk mengkhususkan, kecuali bagi mereka yang hanya melintas saja. Ya. Yang terakhir dari bab kita tentang apa saja yang tidak dibolehkan alias yang diharamkan bagi mereka yang junub, baik junub akbar atau asghar dan mereka yang junub akbar saja. Ini yang terakhir. Nanti masuk kita ke bab selanjutnya. Wa kadzalika musallal 'idi la yalbusu fihi man 'alaihi hadatsun akbaru bi ghairi wudu'in. Demikian juga tempat-tempat musallal 'id, ya, lapangan-lapangan yang kita melaksanakan apa? Salat 'id, imma 'idul fitri wa 'idul adha. Maka tidak boleh orang yang junub, yang haid, yang nufasa itu berdiam diri di tempat tuh. Bi ghairi wudu'in, tanpa dia berwudu. Maka mereka yang haid, yang junub, yang nufasa, kalau hendak berhadir pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Karena mereka mau menetap di sana, bukan untuk salat. Wa yajuzu lahu al-mururu minhu, dan boleh bagi mereka itu untuk melewatinya saja. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wal ya'tazil al-huyyadu al-musalla. Hendaklah orang yang haid itu, ya, ya'tazil, ya, menyingkirlah sedikit apabila mereka hadir di tempat musalla. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pembahasan kita nyambung dari cerita yang lama, ya, cerita yang lama kita, bab yang terdahulu. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Ya, meminta waktu sebentar saja ini, dan babnya pun bab ringan, ya, babnya yang mudah-mudah nih. Terkhusus ini bagi santri, ya. Babun fi adabi qada'il hajati. Bab tentang adab untuk menunaikan hajat, ya, buang hajat, baik besar maupun hajat kecil. Apa bahasa kita bilang? Buang hajat itu apa bahasanya kita bilang? BAB atau BAK, ya. BAK maupun BAB. Baik, inilah adab-adabnya, ya. Saya bacakan dulu muqaddimah daripada Syekh. I'lam wafaqani Allahu wa iyyakum jami'al muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Anna dinana kamilun mutakamilun. Sesungguhnya agama kita ini lengkap, ya, dan mutakamilun, komprehensif. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum. Tidak ada ditinggalkan sesuatu pun, sedikit pun, kecuali
semua itu dibutuhkan oleh manusia baik secara duniawi maupun secara agama. Wa min dzalika adabu qada'il hajati, demikian juga termasuk di dalamnya adalah penunaian hajat, mau BAK maupun BAB. Kalaulah agama ini sempurna sampai mengurus perkara-perkara buang hajat sekalipun, apalah lagi masalah yang lebih besar darinya. Maka diurus oleh agama ini. Liyatamayyazal insanu alladhi karramahu Allahu 'anil hayawani bima karramahu Allahu bih. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kemuliaan bagi manusia daripada hewan-hewan yang juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fadinuna dinun nazafah wa dinut tuhri. Maka agama kita ini adalah agama yang bersih dan agama yang suci. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala'i wa hala qada'il hajati wa 'indal khuruj minhu. Maka ada adab-adab secara syariah yang dilakukan bagi mereka yang hendak masuk ke dalam khala, ke kamar mandi, dan pada saat menunaikan hajatnya BAB maupun BAK, dan demikian juga pada keluar daripada kamar mandi tersebut. Saya keluar sedikit dari bab ini, dari referensi kita ini, buku kitab ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya teringat ya tentang nazafah ini, tentang kebersihan ini. Alam kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk beribadah. Kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ibadah. Kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Di mana kita sholat rupanya? Di permukaan bumi ini. Media kita untuk melaksanakan sholat itu nih, Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tempatnya nih, bumi nih. Allah berikan tempat untuk beribadah. Disuruh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga sholat itu, tapi juga sama dengan menyuruh tempat alias fasilitas untuk pelaksanaan sholat itu. Jadi ini satu paket. Tidak dipisah-pisah. Kita diperintahkan untuk menjaga sholawat khamsah. Sholat 5 waktu. Di mana kita laksanakan itu? Di permukaan bumi ini. Tapi pada saat yang sama juga, perintah juga untuk menjaga permukaan bumi ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalaulah kita disuruh menjaga sholat, maka kita juga menjaga alam. Lingkungan kita ini, pekarangan rumah kita, pondok pesantren kita ini, sama-samalah kita jaga kebersihannya. Ada orang, Allah berikan dia kenikmatan dunia, diberikan Allah Subhanahu wa taala dia kendaraan, baik roda 2, roda 3, roda 4, roda berapa lagi? Roda 4, roda 6, roda 8. Jalan dia di tempat umum. Ada yang smoking, ada yang makan-makan snack, ada yang makan buah-buahan. Di dalam mobil. Tapi ada sampah di dalam mobil itu, kemana dia buang? Diturunkannya kacanya, turun, campakkannya tisu, buang puntung rokok, plastik-plastik bekas makanan snack buang keluar. Ini contoh simple, contoh yang kecil. Banyak tidak lihat di jalan-jalan seperti ini? Satu orang. Kalau semua berpemahaman demikian,
maka begitu banyak sampah. Ada pergi ke pantai, jalan-jalan rihlah ke pantai. Plastik-plastik buang ke sembarangan. Nah, ini bahan-bahan plastik ini pun juga membahayakan bagi lingkungan. Lingkungan laut ya, terkhusus. Nah, di sini yang mau kita garis bawahi adalah mari sama-sama kita menjaga alam, menjaga lingkungan kita. Ya, kalau kita tidak ada yang memulai dan tidak ada yang berpikir yang hal yang kecil-kecil seperti ini, maka nanti kita akan membiarkan seperti pembiaran terus-menerus ya terhadap alam ini. Dalam apa namanya? Dalam pandangan orang-orang peneliti-peneliti tentang kerusakan alam, penebangan pohon di mana-mana, efek rumah kaca, mentari yang makin terik masuk ke dalam bumi disebabkan lapisan ozon yang sudah mulai menipis. Kutub utara, kutub selatan yang makin mencair dan permukaan laut makin tinggi dan menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Ini bantu saya Ustaz. Surat apa itu? Zuharul Fasad. Zuharul Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Surat apa itu? Ya. Nah, ini bantu saya. Surat Toha. Ya. Nampaknya Zuharul Fasad telah tampak kerusakan di permukaan bumi ini, baik fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, ya, karena disebabkan juga ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini termasuk kebersihan, ya, termasuk kebersihan. Maka ini hal yang kecil ini masuk kita ke adab al-qada'il hajah. Termasuk juga permasalahan masalah kebersihan juga nih. Adab-adab penunaian hajat. Ya. Saya bacakan. Fa idza arada al-muslimu dukhulal khala'i, apabila seorang muslim hendak masuk ke dalam kamar mandi, al-khala' adalah tempat yang biasa orang menunaikan hajat dalam keadaan tertutup. Artinya tempatnya tempat tertutup. Fa innahu yustahabbu lahu ayyaqula bismillah. Maka disenangi, dianggap bagus apabila dia hendak masuk ke dalam kamar mandi dengan membaca bismillah, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Lalu dia membacakan doa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal khubusi wal khaba'is, dari berlindung kepada Allah dari apa? Al-khubus wal khaba'is, dari jin, ya, laki-laki maupun jin perempuan, ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa kamar mandi ini merupakan tempatnya jin, ya. Salah satu daripada tempat-tempat jin. Tempat-tempat jin itu, ya, bisa di tempat-tempat kotor, ya, di tempat-tempat yang lama tidak dipenghuni. Salah satunya adalah di khala, ya, di kamar mandi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini refreshing sedikit, saya mau bertanya. Kadang ada dua tempat di mana orang mendapatkan inspirasi. Di mana itu kadang dapat inspirasi? Hah? Dapat inspirasi dia di kamar mandi, ya, pada saat dia jongkok, yang di sana ditunaikannya, pikirannya mencari inspirasi. Itu satu. Pada saat
inda qada'il hajah, pada saat dia menunaikan hajat tuh, maka dia mendapat inspirasi keluar dari kamar mandi lupa lagi. Apalah tadi yang kupikirkan ya, mau balik gak ada lagi butuh. Satu. Kedua, waktu kapan tuh? Waktu kapan dapat inspirasi kadang? Hah? Waktu sholat. Waktu sholat datang itu, apalah tadi kupikirkan, inspirasi dapat, dia nggak tahu lagi rokaat keberapa dia. Di rokaat keberapa aku sekarang? Rupanya cari inspirasi rupanya dia di dalam sholat. Nah itu kadang ya dalam waktu qada'il hajah wa inda salah. Maka berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-khubus wal khaba'is. Wa yuqaddim. Nah, ini sebenarnya harus saya tulis ini. Ini adalah adab-adabnya ala kulli hal. Kalian tulis saja. Yang pertama adalah hendaklah dia membaca bismillah. A'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Kemudian wa yuqaddim rijlahu al-yusra halad dukhul. Hendaklah dia mendahulukan kaki kirinya ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Wa indal khuruji yuqaddim rijlahu al-yumna. Ketika dia keluar daripada khala kamar mandi, maka hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya. Wa yaqul, sembari berkata, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Sembari dia berkata, ghufranaka, dengan ampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni, segala puji bagimu ya Allah telah menghilangkan dariku al-adha, penyakit, wa'afani, dan menyehatkanku. Wa dzalika li anna al-yumna, kenapa kita mendahulukan kaki yumna? Tusta'malu fima fi sya'nil at-takrim, karena digunakan kaki kanan ini, yang sebelah kanan ini digunakan sesuatu yang takrim, ya, untuk memuliakan, wa tajmil, dan bentuk yang bagus, ya, termasuk juga dalam tangan kanan, kan begitu juga kita, tangan cantik nak, tangan cantik nak, kan kita bilang ketika anak kita itu mau menerima sesuatu atau mau memberi sesuatu, tangan cantik, atajmil dibilang di sini, atajmil, membagus, tangan bagus nak, tangan cantik, tangan kanan, kaki kanan juga. Wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalatul adza wa nahwi. Adapun kaki kiri atau sebelah kiri digunakan dalam hal untuk izalatul adza, atau menyingkirkan sesuatu kotoran. Mengangkat kotoran kita pakai tangan kiri. Lanjut. Adabnya juga nih. Wa idza arada ay yaqdiya hajatahu fi fada'in, apabila seseorang hendak menunaikan hajatnya tapi di tempat ruangan terbuka. Kalau tadi khala, tapi ini di ruangan terbuka. Ya, ini kadang kita udah terdesak. Umpama kita ini dalam perjalanan safar. Dalam perjalanan itu ada yang kebun aja panjangnya. Luar biasa itu, jalan kebun aja dia. Sementara waktu di keramaian tadi dia lewati, nggak buang hajat dia. Tapi udah masuk ke dalam perjalanan itu udah panjang sekali kebun dilaluinya. Sementara bagian perut, arus bagian depan ini udah mau mendorong. Mau buang air kecil dia. Turunlah dia dari mobil atau dari kereta. Nah, ini keadaannya nih. Bagi orang yang menunaikan hajat pada fadha, tempat yang terbuka. Ai fi mahalli ghairu muaddin liqada'il hajah, di tempat sesuatu yang bukan pada umumnya tempat buang hajat di situ. Fa innahu yustahabbu lahu ayyub ada, maka diutamakan bagi dia itu untuk menjauh dari pandangan manusia. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin, supaya dia berada di suatu tempat yang khalin, yang kosong.
dari pandangan manusia. Wa yustatara anil anzari bihaitin aw sajaratin, dan hendaklah dia bersembunyi baik di suatu tempat yang ada sitarnya tertutup ataupun di balik asjar, ya, di balik sajarah, di balik pohon atau sejenisnya. Kalau hendak buang air kecil, hendaklah dia bersembunyi. Ya, kalau sawit umpamanya panjang kali sawit itu, di balik-balik sawit itulah dia. Wa yahrumu ay yastaqbilal qiblata aw yastadbiraha hala qada'il hajati, dan diharamkan bagi seseorang dalam menunaikan hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau ini kiblat, tak boleh buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakanginya, menghadap sana dia, tak boleh. Tapi memalingkan, baik ke arah sana atau ke arah sana, atau ke arah sana, memalingkan. Ada anekdot. Anekdot ini saya dapatkan dulu waktu di pesantren. Ya, waktu membahas ini juga. Ini mungkin nggak panjang lagi ini ya. Saya tambahkan sedikit. Ada ustadz, udah dijelaskan tentang ini. Dilarang buang air kecil menghadap kiblat. Rupanya murid nih, santri ini, kepergok dia sama ustadz tuh, buang air kecil dia menghadap kiblat. Udah barusan kita belajar lagi, jangan buang air kecil menghadap kiblat. Kok menghadap kiblat? Oh enggak Ustaz, saya belokkan dia ke sini Ustaz. Jadi enggak usah, saya belokkan dia kemari gitu ya. Paham kan? Jadi badannya menghadap kiblat, si ucoknya ada sana dia, dibelokkannya. Hadis tentang larangan untuk buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya itu diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Ya, hadis Bukhari Muslim. Wa alaihi ayyataharraza min rashasil bauli ayusiba badanahu aw saubahu. Wa alaihi ayyataharraza, dan hendaklah dia menjaga, seorang yang membuang hajat tersebut menjaga dari percikan-percikan rashasil baul, percikan-percikan air seni, ya, air kencing tersebut. Ayyusiba badanahu aw saubahu, karena dikhawatirkan terkena kepada badannya atau kepada pakaiannya. Fayartadu li baulihi makanan rihwan, maka hendaklah dia memalingkan, ya, air seninya, air kencingnya itu ke tempat sesuatu yang tidak menyebabkan mantul, ya, terpercik, ya, tidak menyebabkan terpercik. Jangan ke tempat sesuatu yang menyebabkan terpercik. Hatta la yatatayyara alaihi syai'un minhu, sehingga dia tidak terkena kepada percikan tersebut. Wala yajuzu lahu ay yamassa farjahu biyaminihi, dan janganlah seseorang pada saat buang hajat tersebut, buang air kecil tersebut, memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wa kadzalika la yajuzu lahu ay yaqdiya hajatahu fi tariqin nas, demikian juga tidak boleh menunaikan atau buang air kecil dia di jalan-jalan manusia, di tempat-tempat manusia lewat. Kalau kita ke kebun-kebun itu ada jalan setapak, jalan tikus. Orang sering-sering masuk ke sana untuk ambil sawit. Masuk dia, jalan kecil saja di situ, di tengah-tengah sawit itu.
Itu yang sering dilewati manusia. Tidak boleh kita buang air kecil di situ, apalagi lah di jalan besar. Itu jalan kecil saja sudah tidak boleh, apalagi lah jalan besar. Au fi zillihim, atau di tempat sesuatu orang yang biasa berteduh. Wah, itu masa ada gitu kan, di orang tempat biasa berteduh di mana itu? Ya, di saung-saung, tempat-tempat itu dilarang. Orang tempat-tempat berteduh di situ. Au mawaridi miyahihim, atau di tempat tempat ini di desa-desa ya, di desa-desa itu ada parit-parit tempat mengalir air di mana masyarakat di situ cuci pakaian, cuci piring. Nah, jangan buang air kecil di situ. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika, karena ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tersebut. Lima fihi minal idrari bin nasi wa aziyatihim, karena hal perbuatan tersebut, buang air kecil di jalan-jalan manusia, di tempat-tempat berteduh manusia, di tempat air manusia melaksanakan cuci kain, cuci piring dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan idrar ya, atau menyakiti kepada manusia. Wala yadkhulul mawdi al-khala'i bi syai'in fi dzikrullahi azza wa jalla aw fihi al-Qur'an. Dan janganlah seseorang masuk ke dalam kamar mandi itu membawa sesuatu yang mana sesuatu itu ada lafaz-lafaz Allah atau ada lafaz-lafaz Quran. Ya. Jangan membawa sesuatu ke dalam kamar mandi yang ada lafaz-lafaz Allah. Maka hendaklah apabila ada cincinnya, lepaskan cincinnya. Apabila ada tasnya ada lafaz-lafaz Allah atau Al-Quran, maka lepaskan. Ya. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi zikrullah, apabila dia takut, ini ada tas, ada lafaz Allah di situ di tasnya. Takut dia nanti kalau dibuat di luar kayak mana? Kalau di Tamiang oke lah. Dibuat di Medan kayak gitu. Gantungkannya di luar, masuk dia. Keluar dia udah raib. Bagaimana kalau seperti itu? Dia takut kalau ada diletakkannya di luar. Jazalahu ad-dukhulu bih. Maka boleh bagi dia. Kalau ada tasnya, ada tulisan-tulisan lafaz Allah atau Quran, maka boleh bagi dia untuk membawa masuk ke kamar mandi apabila dia takut hilang. Wa yughattih, tapi dengan syarat apa? Yughattih, dia harus menutupnya. Wala yanbaghi lahu ay yatakallama hala qada'il hajah, dan hendaklah seseorang yang hendak menunaikan hajat tersebut tidak bercakap-cakap di kamar mandi. Masuk di dalamnya apa? Bernyanyi. Jangan bernyanyi, jangan bercakap-cakap di kamar mandi. Apalagi kalau tempat buang hajatnya itu yang duduk, sambil megang gadget, ya, megang handphone. Mau berapa jam dia di situ nanti? Faqad warada fil hadisi annallaha yamqutu ala dzalik. Karena terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah membenci perbuatan tersebut, ya, dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Bercakap-cakap, berlama-lama di kamar mandi, bernyanyi-nyanyi. Wa yahrumu ala qiraatil Quran, tetapi kalau bercakap-cakap dimakruhkan. Tapi kalau sampai dia membaca Al-Quran inda khala, membaca Al-Quran pada saat dia di kamar mandi, maka diharamkan.
Fa idza faragha min qada'il hajati, apabila dia telah selesai menunaikan hajatnya, fa innahu yunazziful makhraja bil istinja'i bil ma. Apabila dia sudah selesai menunaikan hajatnya, maka hendaklah dia membersihkan tempat keluar hajat tersebut alias kemaluannya dengan istinja dengan air, au al istijmaru bil ahjari, atau dia melakukan istijmar dengan apa? Dengan batu, au mayakumu maqamahu, atau yang mengganti posisi batu. Seperti apa? Seperti tisu. Boleh pakai tisu. Itu namanya istijmar. Kalau tidak air, pakai batu. Batu itu diambil untuk istijmar. Kenapa David? Gak usah berpikir enggak. Au ma yakumu maqamahu, atau yang mengganti hajar tadi, mengganti batu tadi. Boleh tisu. Wa in jama'a bainahuma fa huwa afdal. Apabila dia membawa batu, ada pun air di situ di kamar mandi itu afdal, bagus. Pakai batu dulu baru pakai air. Gak usah pikirnya. Ini tulisannya begitu. Wa in iktasara ala ahadihima kafa. Apabila di antara yang salah satunya boleh juga, cukup ya, wakafa, cukup. Mau pakai al-ahjar boleh, atau mau pakai air juga boleh, pilih salah satunya juga boleh. Tapi afdal kedua-duanya. Wal istijmaru yakunu bil ahjari au ma yakumu maqamahu minal warqil khashini. Adapun istijmar itu boleh dengan batu-batu atau yang menggantikan batu seperti yang tadi kita sebutkan, boleh dedaunan, boleh kertas-kertas halus, yang tisu maksudnya di situ, atau potongan-potongan kain perca, wa nahwiha dan sejenisnya. Mimma yunaqqi al-makhraja wa yunashifuhu, ya, di mana untuk menghilangkan, membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dan mengeringkannya. Wa yustaratu salasu masahatin munqiyatin fa aktsaru idza arada ziyadah. Disyaratkan dengan 3 kali usapan, ya, dengan 3 kali cucian. Ya, kalau kita hendak cebok, maka hendaklah 3 kali cucian. Ya, kalau kita laki-laki, ya, walaupun tidak ada dalil, tapi alangkah baiknya dengan qaul ulama mengatakan apa? Berdehem. Ya, berdehem, ataupun kalau demikian juga, maaf, dia dipencet lah, kita bilang, dipencet untuk mengeluarkan sisa-sisa. Mengeluarkan sisa-sisa baru dicuci 3 kali, ya, disunnahkan 3 kali. Wala yajuzu al-istijmaru bil azami wa raji'id dawabi, ya. Dilarang istijmar dengan batu, dilarang dengan tulang. Pakai tulang dia nggak boleh. Atau roji, kotoran, ya, kotoran daripada hewan-hewan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan itu. Istijmar harus dengan ahjar, tidak boleh dengan tulang maupun dengan kotoran hewan yang udah keras. Wa alaihi ayyuzila athar al-khariji wa yunashifuhu, ya, seperti tadi sudah disebutkan, hendaklah seseorang setelah membuang hajatnya, hendaklah dia membersihkan asar, ya, membersihkan bekas-bekas yang ada di kemaluannya sampai kering. Li'alla yabqa syai'un minan najasah, supaya tidak ada yang tersisa dari najasah ala jasadihi, di jasadnya. Fali'alla tantaqila an-najasatu ila makanin akhar, supaya pula jangan berpindah
najasah tersebut dari jasad yang dia ada di situ tadi menempel berpindah ke pakaiannya, min jasadihi aw siyabihi. Wa qala ba'dul fuqaha'i, sebagian para ulama berkata, innal istinja'a aw istijmara syartun min syuruti sihhatil wudu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya istinja maupun istijmar syarat dari syarat-syarat sahnya wudu. La budda ay yasbiqahu, hendaklah istinja dan istijmar itu terlebih dahulu sebelum melaksanakan wudu. Falau tawaddo'a qablahu, walaupun dia telah wudu sebelumnya, lam yasihu wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Apabila seseorang, ini ba'dul ulama, ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan bahwa istinja itu syarat sahnya wudu. Apabila seseorang berwudu dia sebelum beristinja, maka tidak diterima wudunya, tidak sah wudunya. Lam yasihhu wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Li hadisi al-Miqdad wal muttafaq alaih, dari hadis yang disepakati oleh para ulama, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hendaklah dia mencuci zakarnya dan berwudu. Maka dari hadis ini, ulama yang tadi mengatakan tidak sah wudu seseorang apabila tidak didahului oleh istinja atau istijmar. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata, was sunnatu, adapun daripada sunnah, ayyastanjiya qabla al-wudu'i, hendaklah seseorang itu beristinja sebelum dia berwudu. Liyakhruja minal khala'i, ya, untuk apa? Liyakhruja minal khala'i, pada saat dia keluar daripada khala', kamar mandi. Wa ya'mana inqidha'at tuhrihi, lebih aman daripada batalnya wudu. Ini mencari amannya. Maka hendaklah dia istinja terlebih dahulu sebelum berwudu. Ayyuhal muslim, saudara muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Syekh, ihris ala tanazzuhi minal bauli, hendaklah kita itu semangat untuk bersih-bersih daripada baul, ya, daripada air kencing. Semangat kita untuk berhati-hati terhadap air kencing ini. Kata beliau, fa inna adamat tanazzuhi minhu min mujibati azabil qabri. Karena sesungguhnya kalau kita tidak berhati-hati terhadap baul, tidak berhati-hati terhadap air kencing ini, maka sesungguhnya itu sebab-sebab kita terkena azab kubur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Hati-hatilah kalian, bersih-bersih, menjaga dirilah kalian terhadap baul, terhadap air kencing. Karena sesungguhnya banyak manusia yang kena azab kubur karenanya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, sahihul isnadi wa lahu syawahidun wa asluhu fi sahihaini. Ayyuhal muslim rahimakumullah, inna kamalat taharati yusahhilal qiyam bil ibadah. Sesungguhnya kesempurnaan daripada bersuci itu adalah untuk memudahkan kita menegakkan ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha, dan membantu kita untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Wa ikmaliha, dan menyempurnakannya. Wal qiyami bimasru'atiha, dan menegakkan sesuai dengan syariatnya. Rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah
bahwasannya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat sholat subuh. Faqara'a ar-ruma fiha. Ya, ini terakhir nih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat subuh tersebut membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama, kemudian Rasulullah merasa terganggu ketika sholat itu. Falamman sarafa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai daripada sholat, qala Nabi, maka Nabi berkata, innahu yulabbisu alaina al-Quran. Sesungguhnya aku tadi membaca Al-Quran itu ada sedikit yang mengganggu aku di dalam sholat. Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana, sesungguhnya ada di antara kalian yang sholat bersama kita di sini, la yuhsinuna al-wudu, mereka itu tidak bagus, tidak menyempurnakan wudunya. La yuhsinuna al-wudu, tidak menyempurnakan wudunya, tidak baik dalam wudunya. Faman syahida as-salata ma'ana, walaupun dia itu ikut bersama sholat bersama kita, fal yuhsinil wudu, maka hendaklah dia memperbaiki wudunya. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu karena sebab ada sahabat yang tidak menyempurnakan wudu. Masuk ke dalam sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu karena sebab ketidaksempurnaan wudu para sahabat. Akhrajahu Ahmad min hadisi Abi Rawhil Kalami Al-Kilai. Yang terakhir, wa qad asna Allahu ala ahli al-Masjidil Quba biqauli ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kepada ahli, yaitu orang yang melaksanakan salat di Masjidil Quba pada masa itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, ada para sahabat, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, ada para sahabat di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi, suka sekali bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Walamma su'ilu an sifati hadat tatahhur, ketika mereka ditanya tentang apa sih bersuci macam mana sih yang kalian lakukan, qalu, maka mereka mengatakan, inna nutbi'ul al-hijaratal ma', karena kami itu orang yang ahli Kuba tadi, Masjid Kuba tadi, mengatakan sesungguhnya kami setelah memakai hijarah, ketika bersuci, memakai batu kami ikuti air lagi untuk bersuci. Artinya apa? 2 kali mereka melaksanakan suci, menyucikan. Ini yang terakhir. Biar semangat. Kalau dibilang terakhir semangat. Wa huna amrun yajibu at-tanbihu alaihi wa huwa anna ba'dal awami yazunnu anna al-istinja'a minal wudu'i. Dari sini ada sesuatu yang wajib kita perhatikan bersama, yaitu sebagian dari keumuman, sebagian dari awamnya manusia, masyarakat, yazunnu menyangka bahwasannya istinja itu bahagian daripada wudu. Fa idza arada ayyatawaddaa bada bil istinja. Apabila dia hendak melakukan wudu, maka dia mendahuluinya dengan istinja. Falau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah. Walaupun dia sudah istinja ketika dia telah menunaikan hajat. Fahadha khata. Kata Syekh, bahwasannya ini satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Li'annal istinja'a laisa minal wudu, karena sesungguhnya istinja itu bukan bagian daripada wudu.
Wa innama huwa min syurutihi kama sabaq, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hanya sebagai syarat saja. Wa mahalluhu ba'dal firaghi min qada'il hajah, dan tempatnya itu, tempat istinja itu adalah setelah menunaikan hajat. Wala da'iya litikrari min ghairi wujudil mujibihi wa huwa qada'ul hajati, dan tidak perlu bagi dia itu untuk mengulangi istinja lagi, karena sesungguhnya istinja itu fungsinya hanya ketika selesai dari qada'il hajah. Dan ini yang betul-betul terakhir. Ayuhal muslim, ini yang terakhir, betul-betul terakhir. Hadza dinuna dinut taharah. Ini agama kita ini adalah agama yang bersih. Wan nazafah, ya taharah, suci. Wan nazafah, bersih. An nazafah wan nazahah, bersih. Ata bi ahsanil adab, mendatangkan dengan sebaik-baik adab, wa akramil akhlak, dan sebaik-baik akhlak. Istaw'aba kullama yahtajul muslim, sudah cukup apa yang hendak diambil manusia daripadanya. Seorang muslim mau mengambil dari agama kita ini sudah sangat sempurna. Wa kullama yuslihu, dan seluruhnya itu kemaslahatan bagi dia. Falillahil hamdu wal munnah, ujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah as-sabat ala hadzal din, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat ala hadzal din, keteguhan, keistiqomahan di dalam agama ini. Wat tasabbura fi ahkamihi, dan sabar kita terhadap hukum-hukum dalam agama ini. Wal amala bi syara'ihi, dan mengamalkan dalam syariat-syariatnya. Mal ikhlasi lillahi fi dzalika, bersamaan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Hatta yakuna ilmuna sahihan maqbulan. Hatta yakuna amaluna sahihan maqbulan, sampai sehingga amalan kita ini sesuai dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita di malam hari ini. Saya tambahkan sedikit, ya, karena belum dibahas tadi. Belum dibahas karena tadi belum disebutkan. Salah satu lagi adab yang perlu saya tambah, walaupun terjadi ikhtilaf para ulama di dalamnya, tapi lebih afdal, ya, lebih baik, ya, pada saat kita menunaikan hajat tersebut atau buang air kecil tersebut, hendaklah dalam keadaan jongkok, hendaklah dalam keadaan duduk. Ya, walaupun nanti ada juga hadis, ya, dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kebanyakan beliau itu melaksanakan atau buang air kecil itu dalam keadaan jongkok. Walaupun nanti di dalam suatu waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di indal fadha, di ruangan terbuka, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan buang air kecil dalam keadaan berdiri. Demikian, ada pertanyaan atau kita cukupkan sampai di sini? Cukup. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, ya, tidak hanya sekedar untuk dicatat, mau didengarkan, direkam, dikirim ke YouTube. Itu hal-hal sepele itu hal-hal yang kecil itu. Ditulis, gak ada gunanya itu. Direkam kayak gini, ngapain rekam-rekam? Kalau tidak dilaksanakan, ini sia-sia aja belaka ini. Maka ilmu tersebut untuk diamalkan. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah kita ketahui. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu semoga yang bisa sampai ini dengan barokah pribadi dan kita semua untuk bisa mengamalkan perbuatan ini. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sampaikan informasi untuk dari kita kembali sudah membuka tahun yang baru dan STIK juga sudah membuka yang baru, jadi kami harapkan Bapak Ibu yang mempunyai peraturan tentu dari pemerintah bisa segera dilaksanakan sebelum kita ditutup. Demikian acara kita pada kesempatan kali ini, proses segera pengajian banyak kekurangan kita akhirnya berkata subhanallah asyhadu an la ilaha illallah kami sore terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.